Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Yoi, Sersan Horor. seram Seram tapi tapi santai. santai. Episode Mantap. ke-81 Bang Soleh. Wow, 81 guys, mantap. 81 nih ya. Huh. Gile udah baru kemarin tuh 70-an akhir, sekarang Nah, udah 80, udah lewat 80 ya iya. Bang Soleh. Emang waktunya nggak berasa ya, cepet ya. Nggak berasa, apalagi mulai apa Eh, tuh? betul. Kira-kira kita siaran jarak jauh ini udah berapa bulan nih, Pin Puh, WFA ini, Pin? udah dari episode 60-an kali nggak sih? 50 Oh, lebih, 50 akhir nggak sih? gila ya, udah banyak juga berarti Iya episode makanya. terakhir ya. Apalagi kita belakangan ini Waduh. kan setiap hari kan maksudnya, selama 5 Betul, hari kan. betul. Mantap. Jadi ntar nggak makin lama tiba-tiba udah cepet aja. Pasti ntar nggak berasa tiba-tiba udah cepet, tiba-tiba udah 150 Yoi. nanti nih. Widih. Nah ini kita udah sampai episode 81 nih Bang Sul ya, tanpa terasa. Wow, mantap. Nah Luar biasa. cerita episode 81 ini Bang Sul ada dua nih Bang Sul ya. Hah? Karena Oke, ada ceritanya dua nih kali ini. karena ceritanya biasa kalau misalnya ceritanya nggak terlalu panjang kita akan gabung jadi dua Ya, Bang Sul ya. ya lihat sikon deh ya. Kalau Hmm, kurang kita pasin gitu, ditambahin betul. dikit. Biar puas sih Bang Sul, satu episode Oke, panjangnya ya pas ya. betul. Tapi gue suka tuh Mm-mm. Pin episode, maksudnya episode yang kemarin tuh agak unik tuh, yang pelet SMA tuh. Ah, itu tuh asik ya. Iya, Yang keren ya. kemarin ya, yang si Dia, Mas Kaika ya, Mas Gede ya. betul betul. Jadi kalau misalnya cewek pakai pelet tuh, menurut penglihatan dia kalau udah deket kayak Luna Maya kali Nah, kemarin. kalau Dari jauh dari jauh, dari jauh kayak Luna Maya. Luna Mayat. Iya, enggak, dari jauh kayak Luna Maya, pas dari dekat Helmi Yahya. Oh, Helmi Yahya anjir, Tanto Yahya. Cowok, cowok. Cowok anjir. Aduh. Itu Tapi kalau keren pakai ya kemarin ya. itu efek pelet ya maksudnya. Yoi, detail-detailnya, waduh gila. Keren ya? Pokoknya penunggunya itu ya. Hmm. Apa, reok ya. Ada leak, ada leak. Leak, sorry, Terus leak. eh yang itu ya keris ya yang nancep ke kepala. Buset dah itu. Waduh, itu Ngeri gila. banget ya itu ya, misis dari Bali maksudnya. Itu baru pertama kita dapet cerita dari Pulau Dewata ya. Baru tuh kayaknya tuh, seingat aku sih baru itu. Baru satu itu tuh. Betul, betul. Gila. Nah, Yoi, keren Nah, lah. teman-teman, cerita untuk episode 81 ini ada dua ya Mas Sule Hmm? ya. Yang Ada dua, betul. seperti yang kalian bisa lihat di apa namanya? Di judul itu tentang hantu-hantu kapal nih Bang Sule ya. Wah, ini juga belum pernah, ini Nah, gue baru ini denger nih. biasa di rumah, Ghost, di ya. hutan, ini di Ini kapal ya Bang Sule. kapal. Ghost Ship ya, kan ada filmnya dulu ya. Ghost ship nih. Iya, Ghost Ship, Iya, bukan ngomongin orang nih. ngomongin Ghost Ship, orang ghost ship ya. Itu hantu kapal itu ya. film barat Mas Sule dulu ya. Tahun Balat. tahun berapa sih itu? Udah lama banget tuh. Iya, Ghost Ship ya, tahun di bawah 2000-an lah kayaknya ya. Iya di Seru juga tuh. 2000 awal masuk kali atau di bawah itu Iya, ya. betul. Itu tuh dulu masih kecil banget tuh nonton gosip itu ya. Iya, Ghost Ship, wah keren tuh. Ada satu lagi Titanic tuh, waduh. Oh beda pak. Oh, beda ya. beda. Oh, Titanic sama Titanus beda juga ya. Aku itu. Injek paku aja. Nah itu dulu film gosip itu nontonnya dulu di Trans TV Bang Sul ya, di box office ya. Iya, betul. Box Betul, office tuh betul. yang Itu di yang filmnya 10 menit, ntar iklannya 2 jam. Gila tuh. Mata gua udah sampai ngantuk. Tapi kok bagus filmnya. Iklannya lama banget. Aduh, nonton iklan ya, dibohongin sama. Aduh, Dibohongin nih. gila. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan ada cerita tentang gosip itu, hantu kapal. Ghost Ship nih, mantap. Dan ada satu cerita lagi dari mana Bang Sul? Dari tentang apa nih Bang Sul? Sedikit aja. Oh, ini kayak apa, pramuka gitu, kegiatan Oh, pramuka. kegiatan pramuka tapi ada horor-horor ya Bang Sul ya? Betul, pasti. Karena kan dia kan ada gimana sih, kayak malam kumpul-kumpul gitu. Nah, Nah, ini malam ceritanya kumpul-kumpul. begitu tuh. Nah, ya kayak jurit-jurit malam gitu lah, jenis-jenis gitu lah ya. Nah, Nah, kayak gitulah. nah ini narasumbernya kebetulan udah pada pernah kirim ya Bang Sul ya? Betul. Nah, Udah pernah nih. Nah, apa namanya, nanti kalian bakal tahu nih. Nanti kita karena setiap kita masuk ceritanya kita akan kasih tahu ini siapa aja nih Mas Sul ya. Jadi paling ntar kalian pasti oh yang ini gitu. Oke deh Mas Sul. Langsung aja kali ya. Oke, langsung aja Oke, sikat. langsung aja seperti biasa. Pasang headset kalian. Matikan lampu dan dan tangkap kengeriannya. kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Berikut. Selamat mendengarkan.
Balik lagi Balik guys. lagi, Bang Sul sudah siap Oke, membacakan ceritanya Bang Sul ya untuk cerita siap pertama kita siap. pengalaman pramuka. Oke, Oke Bang Sul, yoi. langsung aja. Oke, ini ceritaku waktu aku ikut pramuka kelas 1 SMA. Hmm. Sekitar tahun 2017, Vin. Oke. Oke. Kami mengikuti acara pramuka dan berkemah di bumi perkemahan S. Ini disingkat ya, nggak dikasih tahu ya, inisial Ini aja ya. private ya. Yoi. Oke. Di bumi perkemahan S, Oke. daerah M. Daerahnya namanya M di kota P. Waduh. Aduh, Singkat pusing dah semua ya, lu. pusing. Tapi daerahnya dikasih tahu Jawa Tengah. Ayo, nggak apa. Luas. Iya, betul, banyak ya. Banyak. Bumi perkemahan itu sudah dilengkapi dengan toilet, kamar mandi umum. Oke. Nah, terus setauku tidak semua tempat perkemahan memiliki fasilitas itu dan membuat harus menumpang di warga sekitar. Oke. Namun daerah itu jauh dari pemukiman penduduk, dikelilingi hutan dan sungai. Oke. Mungkin itu sebabnya disediakan fasilitas toilet umum. Oh, biar nggak usah ribet ya maksudnya. Betul. Jadi kalau mau kemana-mana udah gampang gitu ya, Oke. udah ada tempatnya gitu ya. Oke. Nah, jadi dikasih tahu nih, Vin. Pertama masuk ada tanah lapang. Nah, itu area untuk membangun tenda. Oke. Ya. Tenda ini ya, tenda buat kemah, bukan tenda kawinan nih. Bukan. Gede banget anjir. Kotak. bukan pecel lele juga ya, bukan ya? Oh, bukan. Cakep banget tuh tendanya, ada gambar lelenya. Iya. Oke. Pada mesen makan lagi. Nah, sebelah kanan itu ada pendopo, Vin. Untuk tempat muan. Ya. Dan di belakang lahan itu berjarak mungkin sekitar 200 meter ada toilet dan kamar mandi umum. Nah, suasana di sana masih sangat asri. Bumi perkemahan itu dikelilingi hutan pinus. Jawa Tengah sih ya. Keren ini, mantep ya. Dan di sebelah kanan terdapat sungai dan juga ada air terjun. Buset. Jadi kalau naik ikutin sisirin sungai, jalan terus ketemu air terjun, Pin. Enak banget ya ini ya. Ke atas. Gila ini mah. Penasaran ya ini tempatnya. Kalau misalnya kita jalan-jalan Bang Sule, kalau misalnya ada tempat begini, ini bisa kalau kita mah bawaannya pengen ini aja, pengen explore misalnya. Kita jalannya malam ya. Jalannya malam nih aja ada madem. Nah ini tapi kalau lagi perkemah gini emang biasa sih Bang Sul, yang murid-murid tidur di tenda, terus nanti guru-guru tidur di pendopo ya, biasa tuh ya. Betul. Biasa kalau ini buat tempat pengawas kali ya, jadi buat di pendopo panitia lah ya. Betul. Oke. Lanjut deh. Nah, terus ya. Nah, kami berkegiatan di sana dan tanpa ada suatu hal yang janggal. Nah, singkat cerita, pada malam terakhir kami mengadakan acara api unggun dan malam pensi ala kadarnya. Pensi ala kadarnya ini gimana maksudnya? Asal joget aja, yang penting pada senang gitu. Oh, gitu ya. Betul ya. Nah, oke. Nah, namun saya merasa kurang sehat sehingga tidak bisa mengikuti acara tersebut. Aduh, ada aja nih kadang yang suka ya. Pasti ada satu yang nggak kurang sehat nih. Ntar ada apa gitu. Oke, penasaran ya. Nah, ini dia nih. Nah, nggak ikutin ya. Nah, kakak pembina meminta saya untuk tidur di tenda UKS saja. Oke. Akhirnya saya istirahat di sana. Saat saya masuk hanya ada satu perempuan yang terbaring. Oke. Nah, dia kebetulan anak baru, Pin. Jadi baru belum terlalu naik ya. mengenal ya. Betul. Jadi paling pas masuk, wah, apa nih gitu kali. Oh iya, kurang kenal ya seangkatan ya. Oke. Nah, ini cewek ya. Nah, saya pun tidur di sebelah kiri namun agak ke atas, tidak sejajar dengan perempuan itu. Saya tidak tahu jam berapa saat itu. Nah, saya terbangun dan kondisi masih malam. Saya melihat ke arah perempuan itu, dia terlihat seperti kejang-kejang. Dan tiba-tiba bangun terduduk. Jujur. Lu ngeri gak tuh? Kalau tiba-tiba bangun sih gak terlalu ngeri ya. Kejang-kejangnya itu kenapa lu anjir? Kalau lihat logisnya kayak epilepsi gitu. Kayak epilepsi mungkin ya. Panik sih anjir. Bangun terus duduk ya. Aduh, tai banget. Nah, oke. Di dalam tenda UKS kebetulan tidak ada petugas atau kakak pendamping. Aduh, mati akhirnya saya berusaha keluar tenda dan manggil kakak-kakak pendamping.
Nah, mereka adalah kakak kelas ya, yang ada di pendopo. Oh, pendopo itu dibikinin ini ya, tempat serbaguna gitu. Jadi tempat kumpulnya gitu ya. Betul, tenda UKS didirikan dekat pendopo. Oh, nah, jadi mereka komunikasi tinggal teriak aja kedengeran ya maksudnya. Ya, pasti kedengeran di situ ya. Nah, kakak-kakak langsung menghampiri dan sekitar 2 orang masuk ke tenda dan 1 kakak kelas memapa saya yang semakin lemas karena harus keluar dan berlari ke pendopo. Oke. Saat saya masuk dan melewati perempuan itu, dia sudah mengejang dan matanya melotot. Ayo, semakin parah ya. Untuk lo keluar lu. Hihi. Anjir, gede banget. Terus. Kalau nggak dikunyah loh. Nah, hingga akhirnya kakak pendamping harus memasuki sendok stainless ke mulut supaya lidahnya tidak tergigit. Aduh anjir. Iya benar. Kan? Ya orang step gitu ya. Itu terpaksa lah ya. Sendok. Mau nggak mau ya. Pertolongan pertama. Masukin sendok. Kalau masukin voucher ya token listrik. Bangke. Terus. Ya emang sih kalau kayak orang step kan gigit harus gitu ya, takutnya putus lah ya lidahnya kayak. Betul. Tapi jangan ditiru ya, dari segi medis hal itu tidak boleh dilakukan saat kejang. Betul. Oke. Terlihat sulit sekali memasukkan sendok itu. Saya dibaringkan di matras sebelumnya dan saya melihat ke arah perempuan itu. Hal yang membuat terkejut adalah tiba-tiba kakak yang berusaha memasukkan sendok langsung bangkit dan mundur sambil mengucapkan, anjir, sendoknya patah, Vin. Anjir cuy. Sendoknya patah ya? Masukin ke mulutnya. Anjir. Kenceng berarti gigitannya ya. Anjir bangke. Gila, ini giginya manual apa metik nih? Kayak manual deh masuk. Kenceng amat nih ini. Kenceng ini. Ini orang ya? Apa kobelko ini? Alat berat tuh kobelko. Serem amat dah. Ini kerasukan Hellboy kayaknya. Ini kerasukan Hellboy doyan sendok, heran gua. Anjir. Ini kagak disebut ya sendok teh apa sendok makan, ini serem banget anjir. Sendok semen kayaknya. Anjir, sendok nasi uduk sih patah. Oke. Ini sendok stainless anjir. Kita normalnya gigit gituan nggak bisa sampai patah ya. Iyalah gile, gigi lo patah langsung. Berarti energinya kenceng kali. Nah itu dia. Oke, lanjut. Mana nih? Oke. Akhirnya kakak kelas itu keluar. Beberapa saat kakak kelas lain dari luar yang membawa 1 anak perempuan lain dengan kondisi yang sama. Oh, anjir. Ada 2, Vin. Oh, masal nih. Anjir. Oke. Dan semakin bertambah lagi dengan yang lain dengan kondisi yang sama. Oh iya benar masalahnya. Nah, akhirnya saya meminta ke kakak kelas untuk memperbolehkan saya kembali ke tenda supaya matras saya bisa ditempati oleh yang yang kerasukan ini, karena lebih urgent daripada dia, jadi matrasnya boleh dipakai ya. Okay. Nah, saat saya kembali ke tenda ada 1 anak yang tidak ada dan teman kelompok saya bilang dia baru saja dibawa ke tenda UKS. Ternyata mereka itu dibangunkan kakak kelas untuk melakukan jurit malam. Oke. Ada 1 anggotanya nggak ada nih ya, karena ikut jurit malam. Namun kata teman-teman sekelompokku, baru sampai di tanah lapang seberang toilet umum, tiba-tiba mereka disuruh membuka tutup mata dan diminta kembali ke tenda, dan dari berbagai sudut tempat, maksudnya setiap kelompok ditutup matanya dan dikumpulkan di tempat yang berbeda. Oke. Jurit malam begitu ya? Tutup mata ya? Beda-beda sih. Dulu sih enggak ya maksudnya. Cuma beberapa game, beberapa pos ada sih yang tutup mata, cuma enggak dari awal gitu loh. Oh, ini lucu loh, suruh paket. Ini agak lucu nih. Mungkin tradisi ya di situ ya. Di sekolah dia mungkin. Oke. Oh betul. Jadi kayak acara take me out gitu ya. Buset. Tutup mata aja. Tutup mata. Oke. Mereka bilang ada beberapa perempuan yang dibopong oleh kakak kelas dan termasuk salah satu teman sekelompok kami yang tiba-tiba pingsan. Oke. Esok harinya sekelompok saya kembali ke tenda dan menceritakan yang terjadi semalam. Nah ini nih dia nih. Poin ini di belakang nih, Pin. Ini terbuka nih, kenapa ya? Nah ini nih. Okay. Dia bilang dia melihat banyak perempuan berambut panjang. You know lah ya apa? Anjir, ya. Miss Kun. Duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki mereka di atas bangunan toilet. Oke, gua nggak demen nih. Lalu ia melihat beberapa perempuan yang tadi itu terbang ke arahnya dan kemudian dia tidak ingat apa-apa lagi dan pingsan.
teman saya yang lain pun ternyata pada hari pertama sudah melihat hal yang sama, tapi ia memilih tidak memberitahu kami. Oke. Nah, itu tuh. Udah begitu ceritanya tuh, gue tuh. Kadang gitu tuh, kalau misalnya nggak ngomong-ngomong orang jadi kurang waspada ya, tapi kalau ngomong jadi takut gitu loh. Serba salah. Kalau ngomong acara nggak jadi, tapi kalau nggak ngomong jadi kurang waspada gitu ya. Tapi kalau kita lihat ceritanya Bin ya, ini dia nggak bahas ini ya. Kan biasanya kan ada larangan-larangan tuh. Ini kayaknya nggak ditulis larangan-larangannya ya. Nggak ya, pamali-pamali gitu tiba-tiba ya betul, tiba-tiba rasukan aja mungkin. Iya, tiba-tiba ada yang nggak dikasih tahu ada yang melanggar apa, ada yang ngomong kotor atau gimana ya. Iya, kan tiba-tiba biasanya kalau itu biasa ada yang kencing sembarangan gitu kan. Biasanya nih jadi kena satu grup gitu. Ini nggak ada larangan ya, pokoknya yang masukin itu ini ya Miss Kun Kun ya. Tapi ramean ya maksudnya. Ramean. Ih, jadi ingat ini maksud cerita yang apa? Miss Kun Kun di kamar mandi ya, yang ngobrol. Aduh, itu episode berapa tuh ya? Aduh, udah lama itu. Episode 5 kayaknya itu, season 2 tuh. Gila itu ngeri banget tuh. Dan teman-teman kalau penasaran tuh ya, cerita Miss Kun Kun paling serem ya yang ada di podcast ini tuh menurut aku yang itu tuh. Aduh, gila kuntilanak ngobrol coy. Nah, gila. Ngeri. Dulu belum ada WhatsApp ya, jadi ngobrol. Ngobrol di kamar mandi tapi anjir. Iya, aduh anjir ya, Ya katanya begitu aja, maaf ceritanya ya, ini lebih singkat tapi semoga menarik untuk pendengar. Sehat dan bahagia selalu ya kalian. Oke, thank you. Ini Mbak Mawar ya Bang Sul ya? Mawar ya? Ya. Thank you ya untuk kiriman ceritanya lagi. Thank you banget. Wow, thank you. Mantap. Aduh, gila. Itu apa acara pramuka gitu, Ben? Apa maksudnya? Baru ngeh gue ada tutup mata gitu. Mungkin ada games kali ya. Nah, apa namanya? Tapi dulu gamesnya itu biasa yang itu, tau gak Bang Sul? Mata kita ditutup, tapi nanti dijejelin apa gitu ke hidung kita. Ini apaan, tebak gitu. Oh, suruh tebak. Oh, oke. Tahu tuh apaan teksturnya lembut-lembut basah gitu, geli banget gua. Enggak, ternyata kadang tuh biji kopi gitu loh. Tapi udah dibenyak-benyak gitu loh. Jadi orang kira ini apaan tuh? Itu ya gitu. Taunya bukan biji kopi taunya. Oh iya. Kan kita udah kena teksturnya basah gitu, kagak berani cium kan. Apaan tuh? Ternyata nggak apa-apa, biji kopi. Takut zong ya. Iya, takut zong kan. Aduh, tapi mantap. Bang Sul ingat nggak kemarin? Ini sorry ya teman-teman ya. Kemarin itu aku ada janji tuh pengen bilang pas awal-awal cerita, pengen bilang tuh. Inget-inget darah, jadi inget ada satu cerita. Tapi lupa cerita terakhir. Nanti deh terakhir ya. Abis terakhir ya. Ini ingetin ya. Ya, ini ada selipan ya teman-teman ya dari Kevin. Ini lupa nih nih. Kemarin lupa mau cerita. Mungkin teman-teman ada yang nyadar kemarin ini mana ceritanya gitu. Tadi katanya mau cerita terakhir. Lupa kemarin. Ntar ya Mas ingetin ya. Oke. Ntar gua pasang alarm dah ya. Oke. Thank you. Oke, itu ya teman-teman ya, cerita pengalaman pramuka emang unik ya Bang Sul ya. Cerita pramuka tuh emang selalu ada aja ya. Biasa rentan kesurupan ya kalau acara ramean gitu ya. Benar, karena kita nggak bisa ngontrol murid-murid mana yang nggak selengean lah gitu ya. Tapi emang kadang-kadang ini juga sih, Vin, lokasinya, Vin, menentukan juga nih. Kadang-kadang emang tempat peresmian pelantikan gitu ya. Kalau pelantikannya di DPR nggak mungkin kosongan loh. Nah ini pelantikannya di tanah lapang ini kan, di alam gitu kan. Nah ini kadang nggak ngapa-ngapain aja bisa kenapa-napa tuh ya, kayak yang kali ini ya. Betul. Nah itu ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke cerita kedua. Wow. Cerita kedua ini dari salah satu yang bisa dibilang senior juga maksudnya di Sersan Horror ini, pengirim senior, veteran. Bisa, Vin? Ini teman-teman mungkin kenal ceritanya yang paling memorable itu cerita yang ini Bang Sul, Jogja Horror Story. Itu dari dia tuh awal itu ya. Itu adalah Mas Irsyad Ardi ya. Mas Irsyad Ardi, selamat datang kembali dengan ceritanya yang biasanya serem banget ya. Kita akan lihat nih cerita yang kali ini gimana ya. Tapi dari judulnya aja udah bikin penasaran Bang Sul ya. Cerita dari Mas Irsyad Ardi. Thank you banget Mas Irsyad Ardi ya, sudah kirimin cerita lagi buat kita, udah mau bagi-bagi lagi. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini ceritanya tentang kapal-kapalan, maksudnya gosip ya.
Jadi Yo, gosip. Mas Ardi ini, Mas Isyad ini kirim nggak terlalu panjang. Dia tulis judulnya ini adalah penghuni kabin kapal. Nah, kita lihat nih Bang Sul ya. Langsung aja ya kali Bang Sul ya. Oh siap, hayolah. Mas Ardi, Mas Isyad tulis gini nih katanya. Halo Bang Sul dan Bro Kevin, gimana nih kabarnya? Halo. Katanya. Baik. Sehat. Semoga Mas Isyad sehat-sehat terus ya. Yoi, sama. Katanya gini, semoga sehat selalu dan udah banyak banget ya episode Reson Horror kata dia. Saking seringnya denger sampai keingetan nih kata dia. Aku ada salah satu pengalaman horor yang bisa dibilang pengalaman yang unik Bang Sul. Wah. Nah, biasanya gitu ya, abis dengerin cerita kita yang lain tergugah gitu buat kirim, ya kan. Keinget, karena mungkin ada cerita yang mirip gitu ya. Oh, kayak gini gue pernah ngalamin juga nih gitu ya. Yoi. Nah, oke deh. Katanya gini, sebelumnya aku pernah cerita ya katanya, latar belakang kerjaanku katanya. Nah, jadi Mas Irsyad ini semenjak dia lulus kuliah dari Jogja itu, yang Jogja Horror Story itu, Mas Irsyad ini bekerja di salah satu perusahaan transportasi laut, Bang Sul. Wow. Luar biasa ya. Transportasi laut milik pemerintah katanya. Nggak perlu disebutin namanya katanya. Ya mungkin kita juga tahu sih ya namanya, tapi nggak perlu disebut di sini ya. Nah, katanya gue kebetulan penempatan di kantor pusat Bang Sul di Jakarta. Katanya di bagian pelayanan angkutan penumpang katanya. Bisa dibilang dia bagian quality control Bang Sul. Mungkin keamanan kali ya, mungkin ya, kurang tahu juga nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya quality control banyak Bang Sul ya. Mungkin dia fasilitas penumpang lah atau keamanan mungkin ya. Pokoknya si Mas Irsyad ini bagian quality control. Oke, katanya langsung ke pokok ceritanya aja ya Bang katanya. Katanya karena perusahaan ini punya trajek atau rute pelayaran di seluruh Indonesia, gue sering banget nih katanya dinas buat ngecek kondisi kapal-kapal di berbagai kota di Indonesia. Jadi dia sekalian ikut kapalnya Bang Sul ya. Jadi dia ngecek kualitas kapal ini masih layak berlayar nggak gitu ya. Mungkin begitu katanya. Dan tentunya ikut berlayar di trayek-trayek tersebut satu trip. Jadi mereka bareng tuh. Oh, ikut ya. Nah, habis itu dia bilang, tibalah saat itu gue kebagian ngecek kapal yang bisa dibilang kapal tertua yang dipunyai perusahaannya dia. Kata dia, FYI, ini informasi aja FYI, kata dia, kapal-kapal ini semua nggak ada yang pabrikan Indo, kata dia. Jadi semua kapal ini didatangin dari Jerman, Bang Sul. Wih, mantap. Nah, kata dia umur kapal yang datangin dari Jerman ini udah tua Bang Sul, sekitar 26 tahun. Gila ya. Ini ngomongin Jerman nih, ini tempat asal gue nih, kampung di Jerman nih. Mana tuh? Jajaran Mampang. Kirain jajaran Pademangan, sama aja juga tuh. Aduh, gitu. Itu dari Jerman ya, Ben ya? Jerman, ini kapal-kapal Jerman ya, katanya udah 26 tahun, lebih tua dari nih kapalnya nih. Buset, tapi nggak setua Bang Sul. Itu ya. 26 tahun nih kapalnya. Nah, kata Mas Irsyad, meski tua kapalnya, tapi perawatan kapal ini masih cukup oke Bang Sul dan bisa berlayar. Masih layak untuk berlayar. Ya, made in Germany kita tahu lah ya Mas Sul ya. Keren lah. Kualitasnya katanya. Nah, katanya perjalanan gue mulai dari kota Jakarta, Tanjung Priok ya, ke kota Tanjung Pinang Bang Sul, di Kepulauan Riau. Riau. Nah, jauh tuh, jauh nih. Jarak tempuhnya sekitar 2 hari 1 malam. Anjir, lama banget. Kapal. Pesawat paling berapa ya? 2 jam kali ya? Mungkin ya. 2 jam lah. Mungkin. Nah, ini 2 hari sih 1 malam. Ini mabuk laut dah gue. Mabuk laut. Nah, katanya selama tugas berlayar kami diberikan kamar khusus staf kantor pusat. Katanya. Nah, karena ini kapal tua, jadi beberapa interior kapal masih dipertahankan khas interior kapal buatan Eropa zaman dulu katanya. Cakep ya, kata dia. Pada pagi hari kami bekerja seperti biasa, berkeliling untuk mengecek kondisi kapal. Semua kru kapal ramah dan seperti biasa tidak ada kendala yang cukup berarti. Kata dia, sampai tiba saat malam kami hendak beristirahat. Jadi Mas Irsyad ini dan supervisornya itu gantian Masul mandinya. Mereka gantian buat mandi. Soalnya mereka satu kabin, tapi kalau satu kabin ini cuma tersedia 1 kamar mandi. Nah, gantian. Semua bareng aja. Iya. Buset. Ngeri amat. Gak apa-apa. Takutnya kan ada bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau kan di punggung gitu. Tolongin dong Mas, gosokin punggung gitu kan. Maksudnya gitu kan, gitu. Positif. Bisa jadi. Ada aja dah. Nah katanya ini keadaannya tenang-tenang aja nih Mas Sul.
Keadaannya semua tenang, baik-baik aja dari mereka awal sampai mereka mandi malam itu sampai saat mereka hendak tidur. Akhirnya mereka matiin lampu dan ganti ke lampu tidur nih, yang remang-remang ya, ke lampu dangdut gitu dah ya. Nah, habis itu kurang lebih baru 15 menit nih Masul, menjemin mata ya. Baru 15 menit menjemin mata, belum pulas, tiba-tiba ada suara yang ketok pintu. Anjir. Ini belum tahu siapa nih ya, ketok aja nih. Yang, betul. Ada yang ngetok-ngetok pintu kabin kami nih katanya. Terus supervisorku itu mencoba melihat, nih ini malam-malam siapa nih ngetok pintu. Soalnya waktu itu di jam setengah 12 Bang Sul. Oh udah malam cuy. Nah masa iya lu jam setengah 12 lapar keluar nyari Indomie di kabin orang, kan gak mungkin. Nah ini mulai aneh nih. Akhirnya dibuka nih, tok gitu kan, balik gitu, kagak warung gitu ya, diketok nih, dibuka, ada orang nggak, mau dilihat nih ada orang apa kagak. Waktu itu mereka belum mikir macam-macam Maksud. Katanya pas dibuka itu nggak ada orang, tapi mereka nggak ambil pusing. Popeye kali, Brutus. Nah katanya akhirnya mereka balik lagi tidur seakan tidak terjadi apa-apa, katanya udah lupakan aja. Nah si Mas Irsyad ini pulas duluan Masul. Dia pulas duluan. Tiba-tiba seniornya dia ini, supervisornya dia ini teriak Masul, kayak orang kesakitan. Kayak orang kesakitan. Dan spontan si Mas Irsyad kan kaget nih, karena dia teriak kencang mungkin ya. Mas Irsyad langsung loncat bangun. Terus Mas Irsyad ini kaget setengah mampus cuy. Karena dia lihat apa? Ada sosok makhluk hitam berwarna merah. Bermata merah, sorry. Udah makhluk hitam berwarna merah. Ini gimana sih? Maksudnya makhluknya hitam tapi warna mata itu merah, Bang Sul. Itu terus? Dudukin badan seniornya dia. Oh shit. Didudukin gitu. Kayak ketindihan ya. Oh my god. Tapi anehnya dan apesnya itu kok si Mas Irsyad bisa ngelihat dengan jelas gitu loh. Karena waktu itu kan lagi remang-remang kan, pakai lampu tidur doang. Kata dia, nah karena waktu itu remang-remang dan hanya pakai lampu tidur, dan dia Mas Irsyad ini juga lagi gugup, dia sampai gagap gitu loh, kayak mau nyari lampu kamar utama tuh di mana gitu loh. Dia masih setengah sadar, iya panik, setengah sadar, agak gugup gitu, linglung, dia nyari tombol lampu nggak ketemu. Tombol. Akhirnya dia spontan, Mas Irsyad ini spontan ambil botol aqua Bang Sul yang ada di samping kasur, terus dia guyur itu ke makhluk. Dia guyur itu ke arah makhluk pakai air aqua katanya. terus lucu nih. Sambil teriak-teriak nggak jelas katanya. Lucu sih katanya, aku teriak-teriak nggak jelas katanya. Terus sambil baca-baca doa sambil ituin aqua, lu bayangin nggak Bang Sul? Tapi air itu juga bisa jadi media buat ini loh, buat bisa gituan loh kalau dibaca-bacain gitu kan. Bisa. Tapi ini air dulu, abis itu doa aja belakangan gitu. Nah itu dia, nggak tahu bisa apa enggak nih ya. Air dulu. Nah abis itu katanya, nah setelah diguyur air, itu makhluk malah nambah gede cuy. Mati lu. Malah tambah gede, tumbuh gitu, terus nyundul atap kabin. Kayak lewat atap kabin gitu palanya. Terus abis itu seniornya langsung bisa bangun katanya. Terus langsung mereka berdua lari keluar kamar, terus nyari tempat yang terang sambil nungguin itu makhluk udah hilang apa belum katanya. Gila. Itu bukan aqua kali, Pin. Apa tuh? Isinya minyak tanah kali, kan melar kalau kena. Buset tuh serem. Bakaran dong. Karet. Ini kok bisa gitu ya? Melar ya anjir, makhluknya diserem gitu melar loh. Tumbuh dia anjir kayak brokoli. Nah terus mereka kan lagi nyari tempat terang nih, udah ngabarin masuk nih kan, jaga-jaga. Akhirnya mereka nunggu sampai 1 jam, berarti jam setengah sekitar mau jam 1 kali ya itu ya. Ya udah malam. Terus akhirnya mereka langsung balik ke kabin lagi. Mereka coba nih pelan-pelan balik ke kabin dan makhluknya udah nggak ada. Alhamdulillah sekali. Udah hilang, alhamdulillah. Soalnya beberapa makhluk kan ada yang bisa nunggu sampai lama Bang Sul ya. Kayak waktu itu siapa cerita tuh, seharian lo ditungguin lo. Iya tuh buset teman. Yang miskun depan teras tuh, lupa tuh. Nah itu ya, katanya makhluknya pasti mereka masuk, makhluknya nggak ada. Katanya kami langsung nyalakan semua lampu dan berjaga tidur gantian sampai pagi tiba.
Gila cuy. Gila. Udah di film-film zombie gitu cuy, ganti-gantian tidurnya. Tidur gantian anjir. Enggak, gue ngerinya ini aja loh, abis siramin tuh manggil temen lagi. Nah itu dia, ini kurang ajar nih nyiram-nyiram gua nih. Sikat apa ya? Karena itu kan, iya itu kan area baru kan. Jadi gue nggak tahu. Ngeri kan? Yoi, aduh gila, serem coy. Nah, katanya mereka akhirnya nyampe di Tanjung Pinang sekitar sore hari Bang Sul. Mereka nyampe nih, udah nyampe di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Sudah sampai di sore hari. Nah, sebelum mereka turun dari kapal, kami berpamitan dengan nahkoda kapal sekaligus melaporkan hasil pekerjaan pengecekan yang kami lakukan selama 2 hari. Tapi satu hal yang tidak disangka-sangka nih, nggak unexpected, tiba-tiba nahkodanya nanya, Mas tidurnya gimana semalam, nyenyak nggak? Sambil senyum-senyum tai gitu dah. seolah udah tahu apa yang telah kami alami semalam katanya. Anjay itu. Mas Isyad nanya, loh kok bapak nanya gitu? Kenapa pak? Gitu kan. Mas Isyad senyum-senyum doang nih. Terus kata nahkodanya bilang, ya pasti udah ketemu dong sama penghuni ketiga kamar itu katanya. Iya. Nah, selain mas-mas ini berdua katanya, dia emang sering kenalan mas katanya sama orang yang pakai kamar dinas itu. Katanya sebenarnya nggak ganggu kok, cuma kadang iseng katanya. Dan ya Bang Sul ya, ini yang ada fakta unik. Katanya kamarnya itu juga sering dipakai sama kru kapal buat minta uang seat atau semacam nomor togel buat judi bola. Katanya anjrit dah emang katanya. Buset dah. Gila ya. Lu gak usah jauh-jauh ke Gunung Kemukus lo, ke gunung apa itu Kawi. Ini di kapal bisa sih. Pesugihan di kapal ya. Nah itu dia. Lu pesugihan di kapal goyang-goyang sih. Susah. Sajian lu goyang-goyang. Aduh, gila. Nah itu ya, katanya cukup sekian ya bro-broku. Katanya mungkin ceritanya biasa aja buat kalian yang belum pernah naik kapal. Tapi ini bakal ngeri banget kalau udah sering naik kapal katanya. So far gak ada keluhan pelanggan sih tentang kejadian mistis yang pernah aku tanganin. Malah akunya yang kena apes kena ketemu begituan di kapal. Maaf gak bisa nunjukin foto kapalnya, soalnya pasti udah pada tahu deh masyarakat Indonesia Raya ini katanya. Hehe. Thank you katanya. Thank you banget Irsyad. Mas Irsyad, ceritanya bagus ya seperti biasa. Keren. Unik ya di kapal bekas Jerman maksudnya, kapal Jerman ya. Mungkin bekas Hitler kali ya. Mungkin ya. Bekas itu lama banget tuh kayak. Ini yang apes Irsyadnya apa setan ya? Kalau menurut gua setannya nih. Iya, disiram soalnya sih. Nah itu. Agak kesian sih. Ini nggak tega sih lagi maksudnya. Udah tinggal di atas air. Disiram. Ini setannya pasti kayak, wah, gue bercanda doang lo. Lu sih keterlaluan lo nyiram mainnya air kan. Mainnya air. Gitu aja marah. Gitu aja gue marah kan, bercanda bos. Gila. Untung Mas Isyad kagak mau jepret karet gitu ya, katanya. Ntar setannya gini, kena mata bos, jangan mainan gitu bego, kena mata. kayak zaman SD gitu kan, mau dijepret karet, kena mata bego, jangan main gitu. Iya betul. Itu nggak gitu deh. Tapi sosoknya hitam gitu Ben, matanya merah, paling genderuwo kali ya. Genderuwo mungkin ya. Tapi masa genderuwo nggak ada pohon bisa di situ? Ya kan? Mungkin dia ini kali menyesuaikan gitu ya. Kan gede kapalnya ya. Mungkin ini bukan genderuwo pohon Bang Sul, tapi ini genderuwo yang di terumbu karang. Nah, kan tanaman juga. Cumi-cumi. Kan tanaman juga. Ya dong. Ini kan mungkin ada loh, kita nggak tahu, siapa tahu ada yang di air kan. Bener. Nah kan saudara sama Poseidon, nggak tahu juga. Kira eceng gondok doang di air, gondoruo ada juga yang di air. Buset dah. Mungkin. Iya, mungkin namanya gondo water kali ya. Bodoh. Aduh, keren dahsyat ya. Itu ya cerita dari Mas Isyad. Thank you banget Mas Isyad ya. Ditunggu Mas Isyad cerita-ceritanya lain yang mungkin berbau-bau air juga maksudnya. Yo. Nah. Karena dia nggak cocok kerja di air nih, makanya digodain tuh. Mana bisa begitu aja. Kata primbon. Kata primbon ya, nggak cocok kerja di air mas gitu. Nah itu ya. Cocok dia ini mah. Yuk, siap. Ini Masul ya, mau tambahin sedikit cerita dari aku ya Masul ya. Nih saat nyampe nih ya, cerita aku dikit. Kemarin kita ngomongin yang darah ya Masul ya. Darah. Kita ngomongin apa ya, darah itu ya. Ngomongin lagi ceritanya Mas Gede itu ya. Pelet itu ya. Ngomongin darah ya. Darahnya itu ada di rumahnya ya, kata kalau nggak salah ya. Betul. Nah, ini aku punya cerita nih Mas Sul. Ini
udah lama nih, kayaknya SMA deh, iya SMA kelas 2 kalau nggak salah. Nah itu ini aku lupa soalnya, jadi aku nggak pernah cerita ya dari episode awal. Jadi waktu itu kan waktu itu punya pembantu ya Bang Sul ya, punya ART, tapi ART-nya ini yang datangnya pagi, pulangnya sore Bang Sul. Siang menjelang sore lah, ya freelance. Cuma dia ngepel, cuci baju sama gosok, udah gitu doang. Nah, jadi waktu itu pagi-pagi dia datang pagi-pagi Bang Sul ya. Kayaknya waktu itu hari Sabtu deh. Jadi waktu itu kita pada bangunnya agak siang. Pokoknya kalau biasanya kalau bangun masih pagi itu biasa mamaku nih. Dia bangunnya duluan, terus biasanya dia bukain pintu buat si Mbak ini, si Mbok ini. Nah, Mbok ini masuk, Mbok ini suka datang naik sepeda datang. Nah, habis itu Mbok ini udah nih, mamaku balik tidur lagi, Mbok ini beres-beres dong. Ngepel segala macam. Nah, biasanya dia tuh ngepel, aku kurang tahu sih dia biasa ngepel itu mulai dari lantai atas apa dari mana nggak tahu ya. Cuma tiba-tiba tuh dia teriak Bang Sul. Nah, tiba-tiba dia teriak. Nah, apa namanya? Nah, yang keluar ini papaku. Ini aku juga agak lupa ya kan waktu itu diceritain. Ini waktu itu aku masih tidur di atas, jadi nggak terlalu kedengeran. Jadi ini aku kalau tidur kayak kebo, jadi agak susah bangunnya. Jadi kalau misalnya suara kencang agak susah. Ya, emang iya. Pernah anjir kakakku lagi pulang sekolah, ketok gembok kagak ada yang buka cuy, kepanasan di luar, kejemur gara-gara aku tidurnya kayak kebo. Nah itu ya. Garing tuh kakak lu kejemur. Nah habis itu si ART ini, si Mbok ini teriak. Nah habis itu papaku yang keluar, dia lagi di dapur ternyata si Mbok ini. Nah Mbok ternyata dia lihat apa Masul? Ini papaku yang cerita ya. Jadi papaku juga ngelihat itu di lantai dapur, di tengah, benar-benar persis di tengah dapur. Ini tuh rumah yang angker waktu itu aku ketemuin jimat Bang Sul. Oh iya. Nah, yang waktu itu aku lihat sosok ada kuntilanak hitam yang di tangga tuh. Ya yang tembus itu ya. Nah, ini rumahnya sama nih di dapur. Jadi papaku juga ngelihat, si Mbak ini juga ngelihat. Jadi ada darah Bang Sul. Darah itu keluar dari ubin. Dari lantai. Anjing. Nggak tahu gimana cara itu keluar dari lantai. Tapi nggak begitu banyak ya, nggak sampai banjir gitu kagak. Cuma keluar kayak rembes dari bawah gitu loh. Shit. Rembes dari bawah gitu, terus langsung disuruh pel gitu. Pas udah pakai tongkat pel gitu, nah kita tahu itu darah keluar karena pas dipel itu dia keluar lagi. Anjir. Dia kayak tahu kan kayak air rembes dari bawah tuh kayak genang dikit-dikit gitu loh. Nggak banyak, cuma itu kelihatan itu darah gitu, nggak banyak. Logikanya kalau itu bekas binatang mati atau gimana ya nggak mungkin pas dipel ada lagi lah kan, itu keluar lagi tuh. Ini keluar lagi ya. Nah, udah langsung habis itu bacain doa, berhenti darah ya, habis berhenti bisa dipel. Itu sih sampai sekarang kita nggak tahu itu apa. Habis itu udah sekali itu doang sih kejadiannya sih. Katanya mungkin aku mikirnya ada yang ngirim nggak sih menurut Bang Sul? Ya bisa jadi juga sih. Bisa jadi kan, maksudnya iya tiba-tiba keluar gitu kan, aneh juga. Aduh gila coy. Maksudnya kayak kirim sih, aduh. Kalau misalkan oke lah rumahnya angkernya paling ya nggak sampai keluar gitu juga gile. Maksudnya gitu kan bisa aja dikirim kan, kayak kasusnya si Mas Gede ya. Cuma satu keluarga nggak ada yang kenapa-napa sih, cuma itu doang tuh keluar darah tuh. Tapi darahnya real itu ya? Real, itu papa yang cerita sih ya. Cuma soalnya dia doang yang lihat sama si Mbok ini. Habis itu dia cerita. Tadi pagi tuh katanya apa si Mbak ini lupa namanya siapa. Ibu ini teriak katanya. Terus papa ini keluar langsung lihat ada darah gitu menggenang, tapi nggak terlalu banyak. Ya cuma pas dipel dia keluar lagi gitu loh. Itu anjir juga sih. Gue nggak lihat sih, cuma gila sih itu. Itu gila banget tuh. Aneh cuy. Itu aneh banget. Biasanya ini Pin. Kenapa? ART lo biasanya resign gitu, nggak tahan lama gitu. Biasanya ngeliat hal yang aneh mulu. Ini dia kuat entah kenapa dah. Oh, darah dia sendiri kali yang Ibu ini kuat loh. Tapi nggak tahu sih dia baru kali itu lihat apa kagak. Soalnya Mbok ini agak diem orangnya, cuma baik dia nggak pernah cerita aneh-aneh, nggak pernah ngeliat sih. Itu tuh, itu gila tuh.
Misteri nih. Nah, itu misteri tuh. Nggak lihat sosok apa-apa sih, cuma ya gitu. Itu tuh sama dapur yang sama pas yang sering ada suara kun-kun. Itu dapur yang sama itu. Mungkin kerjanya dia kali itu ya. Mungkin. Si kun-kun ya. Ih, gila dah itu mah. Amit-amit. Nah, itu gue inget tuh kejadian abis gara-gara denger si Mas Gede itu ya, yang ada darah juga tuh sama tuh. Nah, itu teman-teman ya. Yoi, aduh. 2 cerita utama. Itu. Nah, sama 1 cerita dari Yahoo dikit ya maksudnya nyelip ya. Yoi. Oke dah, itu ya maksudnya cerita episode 81 tentang 81. Pramuka dan pengalaman di Ghost Ship ya, kabin kapal alias ngomongin orang gosip ya. Nah, menurut teman-teman itu cerita yang paling serem yang mana deh ya? Langsung tulis aja di kolom komentar ya. Cerita pramuka atau gosip ya itu ya. Yoi. Oke, Masul. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin kirim cerita horor, bisa langsung kemana, Masul? Di sersanhoror@gmail.com. R-nya 1. Atau follow IG kita di Sersan Horor FM. Betul. Dan jangan lupa subscribe kita di YouTube, Masul ya, untuk support kita terus. Yoi. Dan pastinya, seperti biasa, Masul, kalau kita ada salah-salah bicara atau kata-kata yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Ya. Mohon dimaafkan ya. Betul, kasih tahu kita juga ya maksudnya. Takutnya kita nggak ngeh gitu. Maaf. Ya, mohon dimaafkan. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode ke-82 dengan episode yang lebih gila lagi. Dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.